Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ingin mengucapkan biarlah kita terus di dalam pemeliharaan Tuhan dan kiranya Tuhan terus memberkati kita di dalam segala hal yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak terasa kita sudah dari minggu kedua Maret sampai pada saat ini kita mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang terjadi dan yang membuat kita merasa bahwa ibadah online mungkin sudah mulai agak menjenuhkan dan berbagai macam hal yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengingat kembali dan juga merefresh kembali mengenai esensi dan juga hal-hal yang penting, poin-poin yang penting dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terjebak di dalam ibadah-ibadah kita yang rutin atau hal-hal yang biasa kita lakukan. Tapi kita harus mengingat kembali akan esensi daripada ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai esensi dari ibadah, kita harus mengingat bagaimana ibadah itu menjadi sebuah ekspresi kita untuk kita memberikan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya melandasi firman Tuhan hari ini di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah menjadi sebuah bagian doksologi. Bagian ini menjadi sebuah bagian doksologi, pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah respon kita seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita memberikan seluruhnya, segala sesuatunya kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita harus mengakui dalam kehidupan kita, kalau boleh saya tanya, apakah itu benar-benar sungguh kita jalani dalam kehidupan kita, terutama di dalam keterbatasan kita dalam ibadah? Saya ingin menjelaskan ada 3 poin yang menjadi sebuah jebakan dan kita harus mewaspadai hal tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah itu jangan menjadi sebuah rutinitas, tapi harus menjadi sebuah perjumpaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau selama ini kita mungkin mengikuti ibadah karena mungkin seperti layaknya orang Kristen, ketika mereka hari Minggu, mereka datang beribadah kepada Tuhan dan itu menjadi sebuah hal yang rutin. Lagi, ketika mereka hari Minggu, setiap hari Minggu mereka harus datang dan berbagai macam hal yang ada. Ketika mereka makan, mereka harus berdoa terlebih dahulu. Hal itu menjadi sebuah hal yang rutin, bukan menjadi sebuah perjumpaan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah dan hal-hal ritual yang kita lakukan, berdoa, kita saat teduh, dan berbagai macam hal yang ada, harus menjadi sebuah perjumpaan. Mengingat akan esensi yang tadi saya katakan, bahwa segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada Tuhan, dan itu menjadi sebuah perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah menjadi sebuah penilaian, bukan lagi kita menikmati ibadah tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jebakan yang tricky Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena biasanya kita melihat dunia ini mempertunjukkan entertainment yang ada. Sehingga terkadang kita melihat bagaimana ibadah menjadi sebuah bagian dari entertainment. Bukan menjadi sebuah bagian kita berjumpa dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah bagian kita merasakan Tuhan memimpin dan menguatkan kita melalui firman dan berbagai macam hal yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mewaspadai. Kalau mungkin selama ini kita menilai apa yang terjadi di dalam ibadah, baik itu sound mungkin atau berbagai macam musik, atau teks, atau lagu, dan berbagai macam hal yang ada. Saya bukan memberitahu dan saya juga bukan menghalang-halangi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan penilaian. Tapi bukan itu yang menjadi hal utama ketika kita datang beribadah. Sikap hati kita menjadi suatu hal yang penting ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan bukan dengan hati yang rindu menyembah kepada Tuhan, tapi dengan sebuah hati yang judgmental atau ingin menilai. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang terakhir, hal yang ketiga, zona nyaman tanpa menghilangkan esensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah online, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu hari Minggu bisa dengan buka mata dan hanya mandi sebentar saja, pakai baju biasa, mungkin bisa datang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah online. Tapi jangan sampai hal tersebut menghilangkan esensi daripada ibadah dan membuat kita nyaman dengan hal tersebut sehingga kita lupa akan hal-hal yang penting di dalam ibadah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai zona nyaman tersebut menghilangkan kekusyukan dan juga menghilangkan hal-hal esensi yang ada di dalam ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat akan 3 hal ini jebakan yang ada. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mengkalibrasi ulang pengertian ibadah kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan ini dan kita masuk lebih dalam dan kita kehilangan akan esensi daripada ibadah itu. Tuhan Yesus memberkati.